membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju, bangsa pembaca. Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan kegiatan: pertama, melalui DPA nomor A.2.24.24.01.03.01.2002 SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belawan, kegiatan kebudayaan gambar membaca tingkat daerah kabupaten kota, pemberian penghargaan gerakan budaya gambar membaca, dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 3. Surat Keputusan Bupati Belawan KPTS nomor 041/2022/1158 tanggal 28 November 2022 tentang pengukuhan bunda literasi kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Belawan. 4. Surat Keputusan Bupati Belawan KPTS nomor 041/2022/1195 tentang penetapan pemberian penghargaan gemar membaca tahun 2022. Maksud pelaksanaan kegiatan: maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang literasi, peningkatan minat baca, budaya baca masyarakat dengan adanya figur ataupun tokoh penggerak dan pendorong untuk memberikan inspirasi, motivasi ke masyarakat yang disebut dengan bunda literasi. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum: terbentuknya figur literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan minat baca,
dan budaya baca masyarakat Kabupaten Pelalawan mewujudkan Pelalawan Maju 2026. Tujuan khusus, Bunda Literasi Kabupaten atau Kecamatan dapat memahami tugas dan fungsi sebagai Bunda Literasi. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan sinergi dalam memperoleh dukungan pemerintah daerah, organisasi, masyarakat, unsur pendidikan, serta unsur-unsur lainnya yang mendukung kegiatan literasi di Kabupaten Pelalawan. Meningkatkan motivasi minat baca dan budaya baca pada anak sekolah dan anak-anak usia dini dengan memberikan penghargaan dari Bapak Bupati Pelalawan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini, peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah unsur yang mendukung dan yang bekerjasama menggerakkan literasi di Kabupaten Pelalawan, antara lain dari unsur pimpinan daerah, unsur Forkompinda, perangkat daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta ketua tim penggerak kabupaten beserta anggota, ketua tim penggerak kecamatan beserta anggota, ketua dan wanita Kabupaten Pelalawan beserta anggota, serta Bapak Ibu, guru dan anak-anak sekolah serta penggiat literasi di Kabupaten Pelalawan. Pembiayaan, adapun kegiatan ini dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2022 yang tertuang dalam PPA Dinas Arsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2022. Bapak Ibu hadirin semuanya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis dalam meningkatkan budaya dan minat membaca. Upaya untuk meningkatkan budaya dan minat baca tersebut tentunya sangat perlu dukungan dan gerakan bersama, salah satunya melalui gerakan Bunda Literasi. Bunda Literasi sebagai figur ataupun tokoh penggerak, pendorong untuk bisa menumbuhkan minat baca masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Sementara UNESCO menyebutkan minat masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Data di atas menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal krusial dan perlu gerakan kita bersama dalam mengatasinya. Sangat perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, ataupun pihak swasta, serta penggiat-penggiat literasi yang ada di Kabupaten Pelalawan, agar dapat bersama-sama menggerakkan dan mendukung kegiatan Bunda Literasi di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa untuk mencerdaskan masyarakat mewujudkan Pelalawan Maju tahun 2026. Bapak Ibu yang saya banggakan, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, yaitu Bunda Literasi Kecamatan, untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan minat baca anak sekolah, kaum ibu-ibu dan masyarakat luas yang tentunya dimulai dari kita dahulu sebagai Bunda Literasi Kecamatan. Dan sebagai teladan, saya juga berharap bunda-bunda mampu mengembangkan kemampuan masyarakat di wilayahnya. Harapan saya, Bunda Literasi di wilayah kecamatan dan desa mampu sebagai garda terdepan untuk turut serta meningkatkan minat baca ibu, anak usia dini, anak sekolah, dan masyarakat luas. Terakhir, saya menyatakan komitmen saya bersama-sama dengan tim penggerak PKK, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Sebelum saya akhiri kata sambutan saya ingin berpantun. Pergi ke pasar membeli merica, pakai pepaya merica dimasak, agar kawan-kawan kita rajin membaca, agar hidup berilmu
Jika Ananda ingin jadi pintar, jangan lupa budayakan literasi. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sela Pitaloka, yang sudah dikukuhkan sebagai Bunda Literasi dengan Ibu Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua, karena dengan dikukuhkannya Bunda Literasi maka akan ada peningkatan kegiatan-kegiatan literasi yang akan meningkatkan indeks baca di Kabupaten Pelalawan. Nah, peran Bunda Literasi salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Literasi. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang gemar membaca. Berarti ini tugas daripada Bunda Literasi, di mana kalau kita lihat sekarang ini indeks gemar membaca kita itu di kategori sedang, baik secara nasional maupun secara provinsi dan kabupaten. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 1 orang dari 1.000 masyarakat yang gemar membaca. Jadi bagaimana kita bisa maju kalau gemar membaca kita tidak masif. Jadi mungkin ini Pak Bupati mungkin perlu dengan adanya bantuan mobil atau perpustakaan keliling ini bisa meningkatkan gemar membaca di pelosok-pelosok kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dan gemar membaca ini bukan hanya dari sudah sekolah, tetapi sudah dimulai dari kandungan. Nah, ini yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan stunting saja yang harus dibenahi di 1000 hari pertama kehidupan, tetapi gemar membaca sudah ditanamkan sejak anak bayi di dalam kandungan. Karena mereka sudah terbiasa untuk mendengarkan ibunya bercerita, ibunya mendongeng, ibunya bercerita secara tidak langsung dengan sang bayi. Nah, itulah memacu motorik yang ada di bayi tersebut. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semua, sehingga stunting diatasi, gemar membaca kita atasi, sehingga insya Allah anak-anak kita akan menjadi pintar. Karena semakin banyak membaca, maka semakin banyaklah kita tahu. Dan itu kita sudah secara real di lapangan, anak-anak yang suka membaca pasti pintar dan banyak mengetahuinya. Yang kedua, yaitu mendorong budaya baca masyarakat, khususnya keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Jadi kita bisa sampaikan, Bunda Literasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini, karena Bunda Literasi adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan lain-lainnya, sehingga bisa meningkatkan daripada membaca di wilayah masing-masing. Yang ketiga, sebagai garda terdepan, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Literasi bahwa Bunda Literasi adalah garda terdepan untuk menjadikan anak kita menjadi pintar. Karena seperti kita ketahui bahwa dunia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. 70% adalah yang berusia produktif. Nah, kalau 2030 tentu dari sekarang harus kita atasi. Nggak mungkin di 2030 kita atasi dari sekarang, sehingga anak-anak kita bisa menjadi lebih cerdas untuk kedepannya. Nah ini, dan tentu kalau kita berbicara tentang literasi, itu bukan saja hanya baca, tulis, dan menghitung. Literasi, ada literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, sosial, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang harus ditanamkan. Kalau berbicara tentang literasi digital, semua anak-anak yang dari masa balita itu sudah tahu dengan digital, tetapi pemanfaatannya yang perlu kita perhatikan. Jangan gadgetnya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, ini memang literasi digital kita, meskipun kita lihat satu anak satu gadget, tetapi literasi digital di Provinsi Riau itu nomor 2 terbawah karena pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Kemudian kita sebut literasi itu kalau bahasa sehari-harinya melek, jadi terbuka pendalaman dan kemampuan seseorang terhadap sesuatu lebih mendalam sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati, perpustakaan itu bukan hanya sekarang untuk datang membaca dan menulis, Bapak Bupati. Jadi perpustakaan itu adalah tempat pemberdayaan masyarakat. Jadi siapapun bisa datang ke perpustakaan, bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini kita kenal dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sekarang menjadi tema daripada pada hari ini. Dan bagaimana memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui kecamatan Kerinci banyak apa, nah kita bisa mencari referensinya di perpustakaan desa, bisa kita mencari referensinya di perpustakaan kecamatan dan di kabupaten. Kalau nggak ada juga ada di provinsi. Jadi ada NAS di sini. NAS itu bisa untuk apa saja, dari batangnya, dari umbinya sampai ke buahnya. Itu bisa dipelajari. Dan ini sudah merupakan program nasional yang unggulan karena banyak dari perpustakaan desa ini yang sudah bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat setempat. Dan inilah yang perlu kami sampaikan. Dan tentunya dengan pengukuhan Bunda Literasi di kecamatan, nanti ibu-ibu kadesnya juga perlu dimotivasi untuk sebagai Bunda Literasi desa dan di wilayah masing-masing. Jadi semoga dengan adanya pengukuhan ini maka indeks literasi atau gemar membaca di Kabupaten Pelalawan akan lebih meningkat lagi. Saya yakin itu semua karena kita menginginkan anak-anak kita di masa depannya akan lebih baik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melaksanakan ini semua? Karena kita berada di posisi yang sekarang ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Bunda Literasi Kabupaten Pelalawan dan seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan bisa meningkatkan program-program yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jadi titip Pak Bupati program perpustakaan dan kearsipan. Mungkin kalau berbicara kearsipan ini merupakan suatu hal yang perlu Pak. Arsip memang selama ini dianggap sebelah mata bagi seseorang, tetapi arsip adalah sebagai tanda kinerja, mencerminkan kinerja dan sebagai tata kelola yang baik. Dan bagaimana kita bisa terhindar dari permasalahan hukum dengan arsip yang benar. Jadi ini juga teman-teman kepala OPD mungkin sangat mempengaruhi nilai kinerja daripada Kabupaten Pelalawan dengan tata kelola arsip yang baik. Dan untuk tahun 2020 Pelalawan dalam kondisi yang masih kurang ya Pak Kadis ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan bantuan teman-teman kepala OPD yang lainnya, maka tata kelola arsip di Kabupaten Pelalawan akan lebih baik lagi. Demikian, sebelum ditutup ada pantun yang dapat saya sampaikan. Buah nanas, buah mengkudu, buah duku dimakan kutu. Jangan malas membaca buku, karena buku sumber ilmu. Kerja bakti membersihkan kaca, bersama-sama menanam bunga. Jangan malas untuk membaca, karena membaca jendela dunia. Bapak-bapak ibu semua, kalau kita bicara literasi, pasti bicara membaca, bicara memahami. Maka memang kunci kehidupan orang pemenang dalam kehidupan itu orang membaca. Karena tak ada satupun profesi yang tidak membutuhkan yang namanya membaca. Anak-anak kami, kalian mau jadi apapun besok, maka kalian butuh membaca. Butuh ilmu baru kita dapat ketika kita membaca.
Knowledge baru kita dapat kalau kita membaca. Semakin banyak orang membaca, maka semakin banyak pengetahuannya. Kalau semakin banyak pengetahuannya, maka semakin banyak ilmunya. Kalau ilmunya banyak, arti dia di atas rata-rata orang lain, maka tentu dia orang yang berbeda dengan orang lain. Maka di profesi apapun, dia pasti akan berbeda posisinya di mata orang lain. Anak-anak kami semua, lagi yang muslim, perintah Allah. Wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzii khalaq. Itu perintah Allah. Jadi bacalah. Allah itu wahyu pertama itu bacalah, suruh baca. Kalau suruh baca berarti suruh orang pintar, suruh orang menuntut ilmu. Kalau orang disuruh membaca dari awal, berarti pesannya adalah kalau kita nggak membaca, kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Bahkan orang yang tidak mau membaca, apalagi orang yang tidak bisa tulis baca, mereka bisa menjadi orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka tidak membaca, tidak ada pengetahuan, bisa ditipu orang lain. Ya, kalau kita nggak punya pengetahuan, kita bisa dikerjain orang. Kalau kita nggak punya pengetahuan, kita jarang membaca, kita bisa dibully orang. Betul nggak? Anak-anak kami, kalau kita nggak tahu sesuatu, datang temannya cerita begini-begini, karena kita nggak pernah baca, karena kita nggak mau tahu dengan banyak ilmu, akhirnya ya kita ngaku-ngaku saja. Padahal itu belum tentu yang benar, walaupun yang menyampaikannya orang yang benar. Maka membaca sangat menentukan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu semua, anak-anak kami semua yang hadir, dan kepada kepala dinas, teman-teman OPD, dan kepada Bunda Literasi semuanya, sekarang bicara literasi, membaca bukan lagi cuma membaca buku saja. Hari ini tidak lagi cuma membaca buku. Maka saya pikir kita harus menyesuaikan. Hari ini sudah ada baca digital, literasi digital. Kita nggak bisa lagi memungkiri, kita nggak mungkin lagi melawan bahwa hari ini anak-anak kita hampir semuanya, kalau disurvei mungkin 99% kalau menurut saya, 99% itu anak-anak di setiap hari mereka memegang yang namanya Android, handphone apapun jenisnya, itu setiap hari pasti mereka pegang. Tinggal jumlah waktunya. Maka apa pesan yang ingin saya sampaikan? Maka sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi kita bendung, anak-anak tak mungkin bisa lagi dihindari dengan namanya handphone, yang namanya Android. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana ketika mereka memegang Android itu menjadi positif bagi pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka ke depan. Bagaimana mengurangi anak-anak kita? Tentu menonton sesuatu yang mubazir, yang tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya apa yang ditonton mereka sebenarnya orang yang berpikir, ketika orang melihat sesuatu itu sebenarnya otaknya berpikir. Ketika otaknya berpikir sebenarnya dia sudah mengasah kecerdasannya sendiri. Jadi saya juga tidak mau akan cuma baca buku secara tekstual saja, tapi saya pikir digital ini perlu menjadi tantangan baru bagi kita. Apa yang jadi tantangan baru? Maka dinas-dinas harus berpikir gimana digitalisasi ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan digitalisasi. Maka pesan saya hari ini cuma dua saja. Satu, manfaatkan digitalisasi. Pak Kadis, teman-teman OPD lain, silakan. Nanti coba berpikir mau menciptakan konten-konten buku digital dengan temanya yang berbeda-beda. Ya, yang ini kan bisa kita lombakan juga. Nanti koordinasi Kominfo, apalagi kita sudah punya aplikasi, di aplikasinya bisa kita lombakan juga. Nanti teman-teman yang hobi kayak ibu yang membuat buku tadi, Bu Rosida yang membuat buku apa judulnya tadi?
indah pada waktunya, ya kan? Ya, nanti kan kita bisa juga buat buku yang kontennya digital dan itu bisa dibaca anak-anak juga. Konten digital itu bisa bacaannya dalam bentuk dongeng, ya kan? Bisa bacaannya dalam bentuk dalam bentuk-bentuk lain seperti mungkin konten kreator lainnya. Saya pikir itu bagian dari membaca dan mengasah otak anak-anak, motorik anak-anak itu supaya lebih baik, tumbuh dan berkembang lebih baik ke depannya. Intinya adalah bahwa apa yang kita baca itu adalah bicara knowledge, bicara ilmu. Maka semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka semakin baik pertumbuhan dan dia akan semakin menjadi orang yang terbaik. Dan ilmu itu tidak mesti harus caranya. Saya pikir perkembangan sekarang orang semakin kreatif, semakin inovatif. Bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana orang menyampaikan buku yang begitu tebal, tapi pesannya disampaikan dalam bentuk cara yang lain. Saya pikir itu juga bagian dari teknik kita membaca, teknik kita menyampaikan ilmu-ilmu kepada banyak orang. Bahwa buku adalah ilmu yang dituangkan, yang dibaca oleh orang. Sekarang bagaimana kita menuangkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengantarkan ilmu dengan orang, tapi dengan cara yang kreatif. Bagaimana? Kedua, saya pesan dengan Kadis Pusaka dan Arsipan dan teman-teman camat. Nah, ini teman-teman camat. Saya nggak mau ganggu bunda-bunda ilustrasi kecamatannya. Teman-teman camat, kantor-kantor camatnya disiapkan tempat-tempat yang saya pikir tidak mesti harus tertutup. Kadang-kadang anak-anak suka dengan tempat-tempat yang lebih dekat dengan alam. Tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu yang mewah-mewah, tapi hadirkan suasana alam. Anak-anak bisa membaca di situ. Di kantor camat disiapkan ada taman-taman kecil yang khusus untuk tempat membaca. Nah, ini disiapkan dan teman-teman dinas juga seperti itu, dan dinas pendidikan karena ada Pak Kadisnya. Saya pikir diperkuat lombanya, lomba membacanya supaya gemar membacanya semakin kuat, dan saya pikir mesti banyak kategori lagi ke depan. Kategori membacanya ada juga membaca digital, semuanya saya pikir begitu. Jadi pikir begitu kan, karena membaca itu kan bukan cuma tekstual buku saja. Kalau contoh, kalau saya dengan Bunda Literasi dengan Bu Sela itu lebih suka membaca tekstual buku. Kalau saya memang lebih banyak membaca digital, karena memang waktu saya lebih banyak membaca digital. Tapi poinnya adalah membaca itu adalah poin yang kita pesannya hari ini adalah kita disuruh membaca supaya kita banyak ilmu, supaya kita banyak pengetahuan. Kalau kita banyak pengetahuan maka kita bisa memenangkan dunia ini. Kalau kita banyak ilmu maka kita bisa menjadi orang yang menguasai dunia ini. Maka banyak membaca, banyak ilmu. Tinggal kita berkreasi supaya cara membaca lebih mudah. Bunda Literasi mungkin kalau mau buat kegiatan, saya pesan juga buat kegiatan, karena anak-anak kadang-kadang mereka tidak suka dengan cara-cara yang seperti dipaksakan dan tidak bisa. Pendekatannya berbeda. Jadi mungkin Bunda Literasi bikin kegiatan tapi dengan santai, orang bisa membaca. Apalagi dengan mobil keliling yang sudah ada. Mobil keliling yang ada, kalau perlu nanti kita tambah lagi. Ya, ditambah lagi Pak. Keliling, biar bisa keliling dan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, orang bisa menikmati itu. Setiap tahun mobil ini harus ditambah, karena ini sangat bermanfaat. Ilmu harus terus ditularkan, ilmu harus terus dibagi, di-share kepada yang lainnya. Jadi mobil baca kelilingnya kita berbagi. Dan jadikan tempat-tempat fasilitas pemerintah itu jadi yang tempat bacaan. Nanti kan pusaka berkoordinasi dengan seluruh opini lain. Kalau dinas perikanan punya titik-titik misalnya kolam-kolam ikan, terus kerjasama dengan nelayannya diberi
dibelikan buku jadi orang bisa, ya suasana-suasana itu perlu diciptakan. Pak Camat juga bisa begitu, jadi kantor kecamatan atau menggunakan banyak tempat, saya pikir yang kita lebih kreatif lah. Karena hari ini kita dituntut kreatif dan inovatif. Jadi mengajak orang membaca pun harus kreatif dan inovatif. Dan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menggerakkan digitalisasi yang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Bagaimana melahirkan konten-konten, bacaan-bacaan yang digital. Itu mesti cepat. Bacaan digital itu mesti cepat. Apalagi dinas pendidikan, harus cepat ya. Saya pikir kita sudah siap untuk itu, Bapak-bapak. Karena untuk membuat aplikasi saja kita sudah sendiri, kita sudah punya programmer sendiri buat aplikasi klik pelalawan ini sudah sendiri, Bu. Jadi Ibu, kita sudah sendiri, Bu. Kita bikin aplikasi sendiri namanya klik pelalawan, orang di situ mau ngurus KTP, pelayanan semua di situ. Bagaimana orang mau melapor problem di situ, orang mau tahu harga sawit juga bisa di situ. Semuanya sudah dapat di dalam satu genggaman. Jadi di situ juga bisa nanti lahir ide-ide menciptakan tulisan-tulisan, buku-buku bacaan digital. Dan orang bisa tinggal buka aplikasi, selesai. Nah, ini tinggal kerjasama. Teman-teman OPD dibutuhkan kerjasama. Tapi saya sangat yakinlah bahwa seluruh bunda literasi ini bisa menjadi contoh, menjadi model di tengah masyarakat. Pesan saya yang penting itu adalah setelah dilantik banyak kegiatan yang bisa dekat dengan anak-anak, bisa ke sekolah. Cara mengajak membaca ini saya pikir tidak boleh kaku. Cara mengajak orang membaca itu dengan cara yang santai, karena hari ini memang dibutuhkan trik-trik kreativitas dan inovasi. Orang lebih santai. Memang banyak bagian orang yang mungkin sebagian suka dengan hal serius dalam ruangan berasih, tapi ada juga orang lebih nyaman dia membaca buku di suasana dalam keheningan, ada tempat-tempat yang terbuka, ada juga seperti itu. Itu yang mesti kita siapkan. Jadi semakin banyak tempat disiapkan, saya pikir akan meningkatkan gemar membaca di Kabupaten Pelalawan. Saya pikir itu bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan kami mengucapkan tahniah selamat kepada Bunda Literasi Kabupaten Pelalawan dan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan. Semoga gemar membaca di Kabupaten Pelalawan betul-betul bisa menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Ini karena ibu udah pantun, saya harus pantun juga ya. Pantunnya nggak tahu lah. Itulah yang kurang membaca. Sambal terasi enak dimakan, jangan dimakan dengan serikaya. Bunda Literasi sudah dibukukan, semoga gemar membaca menjadi budaya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yo ayo, mari membaca. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo, mari membaca.
pustaka. Yo ayo, mari membaca. Yo ayo, ke pustaka. Yo ayo, mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu